Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita akan mengevaluasi pelajaran kita, yaitu tentang harakat atau tanda baca. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita mulai pelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha, sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran kita, sebelum kita mengevaluasi pelajaran kita bersenang-senang terlebih dahulu ya nak. Kita bernyanyi bersama, yaitu tentang huruf hijaiyah. Wahid, isnan, selasa. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, shad, dha, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Huruf hijaiyah diulang, dipahami, penyusun kitab suci Al-Quran. Nah, jadi huruf hijaiyah itu adalah penyusun di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang tertuang di dalamnya. Nah, jadi dari lagu tadi kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Tapi sebelum memulai, biasakan dengan membaca lafaz basmalah. Anak-anak ibu soleh-soleha kelas 1A, huruf hijaiyah itu berjumlah 30. Nah, 30 huruf itu, huruf hijaiyah itu adalah penyusun di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita rajin membacanya, Allah berjanji bahwa satu huruf hijaiyah yang kita baca itu dibalas dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha semuanya, untuk hari ini ibu akan mengingatkan bahwa huruf hijaiyah itu akan bisa dibaca itu apabila dia memiliki harakat. Apa itu harakat? Harakat adalah tanda baca. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha, sekarang ibu akan memberikan contoh, yaitu huruf hijaiyah dengan baris, yaitu huruf ta. Huruf ta apabila diberi baris fathah, maka dia dibaca menjadi ta. Ingat, fathah apabila dibaca yaitu menjadi a. Kalau kasroh diberi baris kasroh, maka akan dibaca i. Apabila mendapat baris doma, harokat doma, maka yaitu dibaca u. Contoh huruf hijaiyahnya ta. Apabila fathah maka dibaca ta. Kemudian apabila kasroh maka dibaca i, maka menjadi ti. Kemudian apabila doma maka dia u bacanya, maka tanya dibaca menjadi tu. Nah, itu untuk fathah, kasroh, dan doma. Kemudian untuk tanda baca atau harakat berikutnya yaitu fathatain, kasrotain, dan domatain. Nah, apabila fathah dibaca menjadi a, maka untuk fathatain yaitu dibaca menjadi an. Kemudian kasrotain itu dibaca i menjadi in. Terus doma itu adalah u. Karena dia domatain maka ditambah n, un. Nah, sekarang kita
lihat ke contoh yaitu huruf ta yang tadi ya. Yang pertama ta. Apabila di baris fathatain maka dibaca menjadi tan. Kemudian apabila di baris kasrotain maka dibaca tin. Kemudian apabila barisnya domatain maka dibaca tun. Nah, kemudian kita juga telah belajar yaitu tentang sukun dan tasdid. Sukun adalah diberhentikan atau tidak dibaca apabila yang mendapat harokat sukun. Misalnya qaula, karena wawunya ada tanda sukun, maka wawunya tidak dibaca, jadi langsung qaula. Oke. Kemudian kita juga telah belajar yaitu tentang tasdid. Tasdid itu dibacanya ganda. Nah, contoh untuk tasdid. Summa. Nah, mimnya ada tanda tasdidnya, jadi agak dibaca lama. Summa. Oke. Ya, itu ya anak-anak ibu soleh-soleha kelas 1A. Silakan anak ibu ulang-ulangi lagi di rumah pelajaran yang telah kita pelajari, yaitu tentang huruf hijaiyah, tentang harakat. Ingat, harakat itu adalah tanda baca. Nah, baiklah anak ibu soleh-soleha semuanya kelas 1A, agar anak ibu semuanya lebih memahami tentang pelajaran kita, tentang evaluasi kita hari ini, yaitu tentang huruf hijaiyah dan harakat. Silakan anak ibu kerjakan tugasnya berikut ini. Untuk kesimpulan kita hari ini, yaitu bahwa anak ibu semua harus mengetahui huruf hijaiyah itu berjumlah 30. Huruf hijaiyah itu adalah penyusun di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian di dalam huruf hijaiyah itu setiap hurufnya kita akan, apabila kita membacanya, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. Nah, kemudian kita juga belajar tentang harakat. Harakat itu adalah tanda baca. Nah, tanda baca di dalam Al-Quran. Tadi kita telah mempelajari bahwa tanda baca yang pertama yang kita pelajari adalah fathah. Fathah dibaca menjadi A. Yang kedua, kasroh dibaca menjadi I. Yang ketiga, dhamma dibaca menjadi U. Kemudian berikutnya adalah fathatain dibaca menjadi an. Kasrotain dibaca menjadi in, domatain dibaca menjadi un. Kemudian sukun berarti harus berhenti, dan yang terakhir yang kita pelajari adalah tasdid, berarti harus dibaca ganda. Oke, paham tuh? Semoga anak ibu semuanya bisa memahami materi ini dan bisa terus berusaha belajar menghafal dan membaca Al-Quran. Bagi anak-anak ibu semuanya, demikianlah penjelasan dari ibu hari ini untuk evaluasi kita tentang pelajaran huruf hijaiyah dan harakat. Bagi anak-anak ibu semua yang belum mengerti, bisa bertanya langsung ke ibu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ibu tadi. Thayyib, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.